Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberi Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani dan rohani. Tentunya kesehatan ini saya gunakan untuk hal yang bermanfaat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini pula saya akan membahas bab materi mat far'i untuk teman-teman semua. Baiklah, langsung saja, ini adalah pembahasan saya mengenai pengertian mat far'i, huruf dan varian serta cara pengucapannya. Pengertian mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mat far'i ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, setelah huruf mat ada hamzah, yaitu ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, dan mat silah tawilah. Lalu yang kedua, di sini ada setelah huruf mat ada sukun, yaitu ada mat lazim mukhafaf harfi, mat lazim mukhafaf ilmi, mat lazim aridil sukun, dan mat lain. Dan di sini yang ketiga, yaitu setelah huruf mat berupa tasjid. Yang pertama itu ada mat lazim mustaqol harfi dan mat lazim mustaqol ilmi. Yang pertama ini ada mat wajib mutasil. Secara bahasa, mat itu artinya panjang bacaan, wajib adalah harus, dan mutasil artinya bersambung. Hukum bacaan mat wajib mutasil terjadi apabila terdapat mat tabi'i, yaitu bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah, kasroh, atau harokat domah dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil adalah dengan 4 harokat sampai 6 harokat. Dihukumi mat wajib sebab para ulama qiraat sepakat apabila mat bertemu hamzah secara langsung dalam satu kata dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Namun tidak sepakat untuk ukuran panjangnya. Ada yang mengatakan mat wajib mutasil harus dibaca 6 harokat. Ada pula yang mengatakan dibaca 4-5 harokat. Ada juga yang berpendapat bahwa panjang mat wajib ialah 4-5 harokat. Akan tetapi jika mat wajib berada di akhir kata dan diwakafkan, maka dibaca dengan panjang 6 harokat. Contohnya seperti wallazina ja'u. Terdapat mat tabi'i, yaitu alif sebelumnya huruf hijaiyah berharokat fathah, ja bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. 2, yaitu mat jaiz munfasil. Secara bahasa, mat berarti panjang, jaiz berarti boleh, dan munfasil berarti terpisah. Bacaan dalam Al-Quran dihukumi mat jaiz munfasil apabila ada huruf mat tabi'i, yaitu bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah, kasrah, atau domah dalam kata yang terpisah atau dalam lain kata. Cara membacanya yaitu boleh dengan 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif, 6 harokat atau 3 alif. Contohnya itu terdapat di surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina. Terdapat mat tabi'i, alif sebelumnya huruf hijaiyah, yaitu nun berharokat fathah. Mat tabi'i tersebut bertemu dengan hamzah tapi dalam kalimat terpisah. Lalu pengertian yang ketiga yaitu mat silah tawilah. Mat silah tawilah disebut juga mat silah kubro dan termasuk kelompok mat far'i. Hukum bacaan mat silah tawilah terjadi apabila ada ha domir di antara 2 huruf berharokat, sesudahnya ada hamzah. Mat silah tawilah dibaca 4-5 harokat. Contohnya terdapat di surat Al-Humazah ayat 3. Malahu akhladah. Terdapat ha domir di antara 2 huruf berharokat, sesudahnya ada hamzah. Lalu yang keempat ada pengertian mat lazim mukhafaf harfi. Menurut bahasa, mat berarti panjang, lazim artinya harus, mukhafaf artinya ringan. Adapun menurut istilah, arti mat lazim mukhafaf harfi ialah huruf yang harus dibaca panjang dan diringankan. Dalam Al-Quran, hukum bacaan disebut mat lazim mukhafaf harfi apabila ada huruf hijaiyah berupa ha, ya, to, ha, dan ro di awal surah yang terdiri dari 1 huruf ataupun lebih. Cara membaca mat lazim mukhafaf harfi yaitu dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Mat lazim mukhafaf harfi juga dikenal dengan nama muqatta'a. Artinya muqatta'at ialah diperpendek atau disingkat. Lalu ada fawatih yang berarti pembuka, sebab
menjadi ayat pembuka pada beberapa surat dalam Al-Quran. Huruf-huruf pada Fafatihus suwar dibagi menjadi 3. Alif dibaca pendek, 5 huruf mad lazim mukhafaf harfi dibaca 2 harokat, huruf mad lazim mustaqal harfi dibaca 6 harokat. Contoh mad lazim mukhafaf harfi dalam Al-Quran surat Toha ayat 1. Toha, terdapat huruf to dan ha ada pada awal surat dan dibaca 2 ketukan. Lalu pengertian yang kelima ada mad lazim mukhafaf ilmi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim artinya harus, mukhafaf berarti ringan, ilmi berarti dalam kalimat. Adapun menurut istilah, mad lazim mukhafaf ilmi ialah huruf dalam satu kalimat yang harus dibaca panjang dan diringankan. Hukum bacaan mad lazim mukhafaf ilmi apabila mad bertemu huruf sukun dalam satu kata. Karena hukum bacaannya hanya ada dalam satu surat. Yang dimaksud huruf mad di sini adalah salah satu dari 3, yaitu alif. Cara membaca mad lazim mukhafaf ilmi yaitu dibaca dengan panjang 6 harokat atau alif. Saat wasol maupun wakof panjangnya dibaca tetap sama. Cara membacanya ringan karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharokat sukun di dalam satu kata. Contohnya pada surat Yunus ayat 51 yaitu al-ana. Lalu selanjutnya pengertian mad arid lisukun. Mad arid lisukun secara bahasa mad berarti panjang, arid artinya bertemu. Sedangkan lisukun berarti dimatikan karena wakof. Adapun secara istilah mad arid lisukun adalah cara memanjangkan bacaan pada saat wakof atau berhenti di akhir ataupun di tengah ayat Al-Quran. Apabila huruf mad, alif, ya, waw bertemu dengan sukun karena ada wakof, maka dihukumi bacaan mad arid lisukun. Cara membaca mad arid lisukun. Panjang mad arid lisukun boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Apabila huruf yang disukunkannya adalah hamzah dan terdapat hukum mad wajib mutasil, maka lebih utama dipanjang 6 harokat. Yang perlu diperhatikan, mad ini hanya berlaku apabila diwakafkan saja. Jika dibaca wasol atau disambung, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu mad asli. Contoh bacaan mad arid lisukun yaitu la a'budu ma ta'budun. Terdapat huruf mad yaitu waw dan bertemu sukun sebab diwakafkan di akhir kalimat. Yang ketujuh, pengertian madlin atau madlayin. Salah satu hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran adalah madlin atau madlayin. Mad berarti panjang, sedangkan lin berarti lembut atau lunak. Hukum bacaan Al-Quran disebut madlayin apabila terdapat huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau mati, atau ya sukun atau mati di dalam satu kata atau kalimat dengan satu huruf sesudahnya. Cara membaca madlin atau madlayin yaitu dengan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Saat menemukan hukum bacaan madlayin, boleh pilih salah satu dengan catatan panjang bacaannya wajib konsisten, tetap rata dan teratur. Jika memilih 2 harokat, maka terus gunakan 2 harokat pada setiap bacaan madlayin. Jika memilih 4 harokat, maka terus gunakan 4 harokat setiap bertemu mad lain. Begitu juga jika memilih 6 harokat. Contoh bacaan madlin atau madlayin dalam surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Terdapat huruf hijaiyah yaitu ro berharokat fathah, setelahnya ada huruf ya berharokat sukun. Yang kedelapan ada pengertian mad lazim mustaqal harfi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim artinya harus, mustaqal berarti diberatkan, dan harfi adalah huruf. Adapun menurut istilah, arti mad lazim mustaqal harfi ialah apabila ada huruf mad, alif, ya, waw bertemu dengan huruf nun, kaf, sod, ain, sin, lam, dan mim yang berharokat tasdid dalam satu kata. Agar lebih mudah diingat, huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat nakoso asaluku. Mad lazim mustaqal harfi disebut juga mad lazim harfi musyabah. Sehingga apabila ada pertanyaan apa itu mad lazim harfi musyabah,
Maka jawabannya adalah sama dengan pengertian atau ketentuan dari mad lazim mustaqol harfi. Mad lazim mustaqol harfi atau mad lazim harfi musyabah ialah juga merupakan fawaatihus suwar dan wajib dibaca panjang 6 harokat atau 6 alif. Dan diberatkan huruf mad di awal surah yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid, maka cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contoh bacaan mad lazim mustaqol harfi dalam Al-Quran terdapat pada surat Yunus ayat 1. Terdapat huruf lam pada alif lam ro, yaitu huruf lam dibaca 6 harokat karena ia adalah mad lazim mustaqol harfi, dan huruf ro dibaca 2 harokat sebab ia adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Yang kesembilan ada pengertian mad lazim mustaqol kilmi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim artinya harus, mustaqol berarti berat, kilmi berarti dalam kalimat. Mad lazim mustaqol kilmi terjadi saat ada huruf atau bi bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat tasydid asli. Mad lazim mustaqol kilmi juga dikenal dengan mad lazim mutawal. Mutawal artinya dipanjangkan karena cara baca mad ini memang dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Cara membaca mad lazim mustaqol kilmi. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa cara bacanya mad lazim mustaqol kilmi adalah dengan panjang 6 harokat atau 6 kutukan atau 3 alif. Ciri dari hukum mad ini memiliki tanda berupa garis lengkung seperti gambar bendera yang berada di antara huruf hijaiyah matobi'i dan huruf yang bertasydid. Cara membaca mad lazim mustaqol kilmi ialah dengan terlebih dulu mempanjangkan huruf hijaiyah matobi'i sebanyak 6 harokat, baru kemudian masuk ke dalam huruf yang bertasydid. Pembaca wajib untuk memberikan huruf yang bertasydid sesudah huruf hijaiyah atau matobi'i. Mad lazim mustaqol kilmi terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 7. Waladdallin. Do dihukumi matobi'i karena ada alif. Huruf sebelumnya berharokat fathah, matobi'i berkumpul dengan tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mustaqol kilmi. Baca panjangan huruf matobi'i sebanyak 6 harokat, lalu masuk ke dalam huruf yang bertasydid dibaca dengan berat. Baiklah, itu tadi pengertian dari saya tentang mad far'i. Mungkin selebihnya bisa dicari sendiri di Google ya. Baiklah, untuk sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.